Maka adanya serupa, adanya sekutu, adanya istri, anak bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil. Selain dalam nas Al-Quran sudah disebutkan lam yalid wa lam yulad, sudah disebutkan seperti itu. Maka adanya hal-hal yang tadi disebutkan adalah sesuatu yang mustahil akli. Maka kita tidak boleh menjawab pertanyaan orang bodoh tadi dengan jawaban ya, Allah Maha Kuasa. Tidak boleh dia menjawab dengan jawaban ya, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sekutu baginya. Nggak boleh dijawab seperti itu. Juga tidak boleh dijawab dengan tidak. Tidak boleh dikatakan tidak, Allah tidak Maha Kuasa untuk menciptakan sekutu baginya. Kenapa tidak boleh dikatakan jawaban ya dan juga tidak boleh dikatakan jawaban tidak? Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan, wa salawatullahil barrir rahim, wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Munazzahun 'anil khululi wal jihah walittisalim fi sali wasafah thumma al-ma'ani sab'atun lirra'i ay ilmuhul muhitu bil asya'i hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainun arada wa iyyakum biddihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mira faqad alimta arba'an aqsama fil kainati fahfazil maqama kalamuhu wa sam'u wal ibsaru fahwal ilahul fa'ilul mukhtaru wa wajibun ta'liqu dhis sifati hatman wa dauman ma'adal hayati fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha khattuqa wajzim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis Ilmuddin.
dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga pengajian kita, kumpulnya kita dalam pengajian ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan anugerah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sifat ma'ani. Kita telah menyebutkan dan menjelaskan satu sifat dari sifat ma'ani, yaitu sifat al-ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan ilmu yang azali dan abadi, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak didahului oleh kebodohan, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Sifat yang kedua dari sifat ma'ani adalah sifat hayah. Kemarin sudah kita baca, al-muallif rahimahullah mengatakan hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainun aradah. Bahwa sifat ma'ani yang kedua bagi Allah adalah sifat hayah, kemudian sifat qudrah, kemudian sifat iradah. Dan segala sesuatu itu ada terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani yang kedua adalah sifat hayah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala muttasifun bil hayatil azaliyatil abadiyah. Laisa biruhin, laisa biruhin wala damin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat hidup. Hidup yang azali dan abadi, hidup yang tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan, hidup yang tidak membutuhkan kepada ruh, tidak membutuhkan kepada darah, walalahmin, tidak membutuhkan kepada daging, tidak membutuhkan kepada tulang, dan tidak membutuhkan kepada alat-alat kehidupan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya tidak seperti hidup kita. Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Kita makhluk, kita hidup menggunakan atau membutuhkan kepada alat-alat yang tadi, alat-alat atau piranti-piranti kehidupan. Untuk hidup kita memerlukan ruh. Jika ruh meninggalkan jasad kita, meskipun matanya masih normal, masih bagus, jantungnya masih bagus, paru-parunya masih bagus, badannya masih gemuk, tulangnya masih kuat, tetapi jika ruh itu telah dicabut oleh malaikat Azrail, maka meskipun kondisi fisiknya itu dalam keadaan baik, tetapi dia akan mati. Nah, karena kita hidup itu membutuhkan kepada ruh. Nah, kita hidup juga membutuhkan kepada darah. Nah, jika darahnya itu berhenti mengalir, tidak beredar darahnya di badan, atau darahnya itu ketinggian, atau darahnya terlalu rendah, atau darahnya kena racun, atau darahnya misalnya terkontaminasi dengan virus dan sebagainya, maka seseorang juga pada akhirnya dia akan mati.
Untuk hidup, kita manusia juga membutuhkan kepada daging. Nah, tanpa daging maka manusia juga akan mati. Jika seseorang nggak makan, dengan sebab nggak makan itu kemudian dia menjadi kurus, akhirnya hilang dagingnya, tinggal tulang saja, maka dia pun akan mati juga. Nah, demikian juga kita membutuhkan kepada tulang untuk hidup. Jika tulangnya rusak, tulangnya keropos sehingga kemudian rusak, maka seseorang juga akan mati. Itulah hidupnya makhluk, itulah hidupnya manusia. Berbeda dengan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatullah azaliyatun abadiyatun. Hidupnya Allah tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak membutuhkan kepada piranti atau alat-alat kehidupan. Tidak butuh ruh, tidak butuh darah, tidak butuh daging, tidak butuh tulang atau alat-alat yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidupnya abadi, tidak akan mati. Allah tidak akan berakhir kehidupannya. Berbeda dengan kita yang dipastikan itu akan mati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Bahwa Allah tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali hanya Dia yang al-hayyu, yang bersifatan dengan hidup. Yang bersifatan dengan hidup, yang azali dan abadi. Nah, inilah makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan dengan hidup. Secara akal, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti bersifatan dengan hidup. Karena jika Allah itu tidak hidup, maka berarti dia mati. Kalau dia mati, maka alam semesta ini nggak akan ada. Maka alam semesta ini tidak akan teratur. Karena alam semesta ini nggak mungkin teratur tanpa ada yang mengaturnya. Alam semesta ini nggak mungkin ada tanpa ada yang mengadakannya. Jika yang mengadakan itu tidak ada, mati, maka alam semesta ini tidak akan ada dan dia tidak akan teratur dalam perjalanannya. Untuk itulah maka pasti secara akal Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha hidup dengan hidup yang tidak serupa dengan hidupnya makhluk. Kemudian yang berikutnya, sifat ma'ani yang berikutnya adalah sifat al-qudrah. Sifat al-qudrah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala muttasifun bil qudrati tammah. Muttasifun bil qudrati tammah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat kuasa yang sempurna, Allah bersifatan dengan sifat kuasa, qudrah, at-tammah, yang sempurna. Bihadhil qudrah, dengan sifat qudrah ini, Allah yujidu wa yu'dimu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan makhluk. Dengan sifat qudrah ini, Allah mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada, wa yu'dimu, dan meniadakan makhluk dari ada menjadi tiada. Itulah wazifah daripada sifat qudrah. Bahwa tugas sifat qudrah adalah mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada dan meniadakan sesuatu dari ada menjadi tiada. Maka jika ada sesuatu dulu nggak ada kemudian menjadi ada, maka ketahuilah bahwa adanya sesuatu itu adalah dengan qudrah Allah. Jika ada sesuatu, dulunya ada, kemudian sekarang menjadi tiada. Dulu ada, sekarang udah nggak ada lagi, sudah mati atau sudah rusak, maka ketahuilah bahwasanya tiadanya sesuatu itu dari ada menjadi tiada itu terjadi dengan qudrah Allah. Dengan qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi nggak ada banjir, kemudian sekarang menjadi banjir misalnya. Maka adanya banjir dari sebelumnya nggak ada menjadi ada, itu terjadi dengan kudrah Allah. Tadi ada angin kencang, sekarang sudah nggak ada lagi. Maka tiadanya angin dari sebelumnya ada menjadi tiada, itu terjadi dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang dia tadi sehat walafiat, kemudian sekarang dia mati atau sekarang dia sakit, tiba-tiba sakit, maka sakitnya dia dari sebelumnya nggak sakit menjadi sakit, maka itu terjadi dengan kudrah Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang misalnya sakit parah, kemudian dia minum obat, atau dia misalnya didoakan, kemudian dengan sebab itu dia menjadi sembuh total, maka kesembuhan dia dari sebelumnya sakit menjadi sembuh, itu juga dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu terjadi dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya terjadi dengan kudrah Allah, kemudian tiadanya juga terjadi dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Tetapi dalam hal ini perlu kita perhatikan bahwa segala sesuatu dalam ayat ini itu maknanya adalah al-jaiz al-aqli atau al-mumkin al-aqli. Di awal pelajaran kita dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah ini telah kita jelaskan bahwa al-hukmul aqli ada 3. Ada al-wajib al-aqli, kemudian al-jaiz al-aqli, kemudian al-mustahil al-aqli. Nah, ada yang disebut dengan al-mumkin atau al-jaiz al-aqli, yaitu sesuatu yang menerima ada dan menerima tiada. Akal menerima adanya dan menerima tiadanya. Kalau al-wajib al-aqli, akal itu tidak menerima tiadanya, pasti harus ada. Kalau enggak, akal kita enggak bisa menerimanya. Kalau al-mustahil al-aqli, yaitu akal itu tidak menerima adanya. Kalau dibilang ada, maka akal enggak akan menerimanya. Al-wajib al-aqli, akal tidak menerima tiadanya. Kalau al-mustahil al-aqli, akal tidak menerima adanya. Kalau al-jaiz al-aqli, akal menerima adanya dan tiadanya. Menerima ada dan menerima tiada. Ini sudah kita jelaskan. Nah, mungkin ada yang lupa, perlu kita perjelas karena kita akan bicara masalah ini. Nah, dalam Al-Quran yang tadi kita sebutkan, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kulli syai' dalam ayat ini maknanya adalah al-mumkin al-aqli atau al-jaiz al-aqli, yaitu sesuatu yang akal menerima adanya dan menerima tiadanya. Itu yang dimaksud di situ. Tidak meliputi al-mustahil al-aqli, juga tidak meliputi al-wajib al-aqli. Berbeda dengan ketika kemarin kita membahas tentang sifat al-ilmu. Dalam pembahasan sifat ilmu kita juga ada kata kullu syai' di sana. Wa huwa bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in alim. Atau firman Allah yang lain tentang itu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bikulli syai'in ilma. Apa artinya bikulli syai' dalam sifat ilmu? Bikulli syai' dalam sifat ilmu
itu mencakup ketiga-tiganya. Mencakup al-wajib al-aqli, al-mustahil al-aqli, dan al-jaiz al-aqli. Itu dalam ayat wa huwa bikulli syai'in ilma wa huwa bikulli syai'in alim, atau wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bikulli syai' dalam sifat ilmu meliputi tiga-tiganya. Al-wajib al-aqli, al-mustahil al-aqli, dan al-jaiz al-aqli. Sedangkan kullu syai' dalam ayat yang menjelaskan tentang sifat qudrah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai', isinya di situ adalah al-mumkin al-aqli atau al-jaiz al-aqli. Lafadznya sama-sama kullu syai', tetapi maknanya dalam sifat ilmu dan dalam sifat qudrah itu maknanya berbeda. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa begitu? Kenapa makna kullu syai' dalam sifat qudrah itu hanya mencakup al-mumkin al-aqli? Jawabannya, karena sifat qudrah itu tugasnya seperti yang tadi kita sampaikan adalah al-ijadu wal-i'dam. Al-ijadu artinya mengadakan, wal-i'damu artinya meniadakan. Sifat qudrah itu dengan sifat qudrah Allah mengadakan, dengan sifat qudrah Allah meniadakan. Itu fungsi daripada sifat qudrah. Sementara sementara wajib akli, sementara wajib akli itu menerima ada, tetapi tidak menerima tiada. Wajib akli itu menerima ada, tetapi tidak menerima tiada. Mustahil akli itu menerima tiada, tetapi tidak menerima ada. Dengan kata lain, wajib akli itu tidak mau ditiadakan. Mustahil akli itu enggak mau diadakan. Sementara qudrah itu mengadakan dan meniadakan. Yang bisa diadakan dan ditiadakan adalah al-mumkin al-aqli atau al-jaiz al-aqli. Bisa difahami? Nah, saya ulangi lagi karena ini terkadang sulit untuk memahaminya. Nah, al-qudrah dengan sifat qudrah itu Allah yujidu wa yu'dim. Artinya fungsi qudrah, sifat qudrah adalah al-ijadu, mengadakan sesuatu. Sedangkan dan al-i'dam, meniadakan sesuatu. Itulah fungsi al-qudrah. Yang menerima untuk diadakan dan ditiadakan itu apa? Al-mumkin al-aqli atau al-jaiz al-aqli, yaitu alam semesta ini. Sementara al-wajib al-aqli, dia tidak menerima untuk tiada. Nggak bisa ditiadakan. Harus ada, nggak bisa ditiadakan. Sementara sifat mustahil al-aqli, sementara al-mustahil al-aqli, dia tidak menerima untuk ada. Nggak bisa diadakan. Karena itulah maka kullu syai' dalam firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, itu hanya mencakup al-jaiz al-aqli atau al-mumkin al-aqli, bukan atau tidak mencakup al-wajib al-aqli dan juga tidak mencakup al-mustahil al-aqli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena itulah maka tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu maha kuasa untuk menciptakan anak atau serupa baginya.
Tidak boleh dikatakan seperti itu. Nah, tidak boleh dikatakan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan anak untuknya. Kenapa? Karena adanya anak bagi Allah adalah mustahil aqli. Tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa menciptakan sekutu atau serupa baginya. Karena adanya sekutu atau serupa baginya adalah sesuatu yang mustahil aqli. Yang tidak menerima ada. Tidak menerima ada. Sehingga nggak bisa diadakan dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita patut waspada terhadap pertanyaan sebagian orang bodoh. Ada sebagian orang bodoh yang sok pintar, sok cerdas, tetapi dia bodoh, tidak paham tentang kaidah-kaidah agama, tidak paham tentang prinsip-prinsip akidah. Sehingga kemudian dengan akalnya yang nakal, dia mengatakan, bertanya kepada kita ketika kita menjelaskan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Kemudian dia pun bertanya, jika Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, dia berkata, apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan istri, anak, dan sekutu baginya? Dia bertanya seperti itu, seakan-akan pertanyaannya mematikan, tetapi sebenarnya pertanyaannya itu pertanyaan bodoh, pertanyaan yang bodoh. Dia mengatakan, apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan anak untuknya? Apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sekutu serupa baginya? Apakah Allah Maha Kuasa untuk menciptakan istri untuknya? Seakan-akan menjadikan orang yang ditanya itu menjadi mati kutu, karena gimana yang jawabnya? Padahal pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan orang bodoh. Kenapa? Karena pertanyaan ini seperti orang yang bertanya, apakah batu ini alim atau jahil? Seperti orang yang bertanya kepada temannya, apakah tembok ini pinter atau bodoh? Ini alim apa enggak sih tembok ini? Itu yang bertanya seperti itu orang cerdas atau orang bodoh? Orang bodoh. Masa tembok disifati dengan alim dan jahil? Sementara dia benda mati, benda yang tidak hidup, bagaimana dia dikatakan alim, berilmu, atau dia bodoh? Seperti pertanyaan yang semacam itu. Kenapa? Karena tembok, batu itu nggak ada hubungannya dengan berilmu atau bodoh, nggak ada kaitannya. Sebagaimana juga sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil akli. Tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil akli. Karena sifat kudrah itu mengadakan, dengan sifat kudrah Allah itu Allah mengadakan, sementara adanya sekutu bagi Allah itu tidak bisa diadakan secara akal. Adanya anak untuk Allah, adanya istri untuk Allah, itu tidak menerima untuk ada secara akal. Tidak menerima untuk ada, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya dalam pembahasan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Karena jika dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki anak, memiliki istri, maka akan serupa dengan makhluk. Padahal anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Tidak mungkin secara akal sang pencipta serupa dengan ciptaannya. Tidak mungkin secara akal, seperti yang sudah kita uraikan dalam pembahasan sebelumnya. Maka adanya serupa, adanya sekutu, adanya istri, anak bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil. Selain dalam nas Al-Quran sudah disebutkan lam yalid wa lam yulad. Sudah disebutkan seperti itu.
Maka adanya hal-hal yang tadi disebutkan adalah sesuatu yang mustahil akli. Maka kita tidak boleh menjawab pertanyaan orang bodoh tadi dengan jawaban ya Allah Maha Kuasa. Tidak boleh dia menjawab dengan jawaban ya Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sekutu baginya. Nggak boleh dijawab seperti itu. Juga tidak boleh dijawab dengan tidak. Tidak boleh dikatakan tidak, Allah tidak Maha Kuasa untuk menciptakan sekutu baginya. Kenapa tidak boleh dikatakan jawaban ya dan juga tidak boleh dikatakan jawaban tidak? Karena jawaban ya, ketika seseorang mengatakan ya Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sekutu baginya, maka berarti dia telah menisbatkan adanya sekutu bagi Allah. Dia telah menisbatkan kemungkinan memiliki sekutu, memiliki serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah menjadikan sesuatu yang mustahil bagi Allah menjadi sesuatu yang jaiz bagi Allah. Dan itu adalah tidak diterima oleh akal kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan juga tidak boleh dijawab dengan tidak. Karena jika seseorang mengatakan Allah tidak kuasa, artinya dia telah menisbatkan sifat lemah bagi Allah. Dia berarti meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu lemah, nggak memiliki sifat kudrah. Dan sifat lemah itu adalah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Gak mungkin alam semesta yang begitu luar biasa ini diciptakan oleh zat yang lemah. Pasti diciptakan oleh zat yang maha kuasa. Maka tidak boleh mensifati Allah dengan sifat lemah. Orang yang menisbatkan adanya sekutu bagi Allah, menisbatkan adanya serupa bagi Allah, menisbatkan adanya anak istri bagi Allah, maka dia bukan muslim. Demikian juga seseorang yang mengatakan Allah itu lemah, dia juga bukan muslim. Karena itu hati-hati terhadap pertanyaan seperti ini. Jawaban yang benar atas pertanyaan seperti ini adalah kita mengatakan pertanyaan kamu pertanyaan yang salah. Kita katakan pertanyaan kamu pertanyaan yang salah. Karena sifat kudrah Allah itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil akli. Sementara adanya sekutu bagi Allah, adanya anak istri bagi Allah adalah sesuatu yang mustahil akli, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia bertanya, kenapa nggak bisa dikaitkan kudrah Allah dengan sesuatu yang mustahil akli? Kita jawab, karena tugas sifat kudrah adalah mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada dan meniadakan sesuatu dari ada menjadi tiada. Sementara sesuatu yang mustahil akli, dia tidak bisa diadakan. Sifat kudrah itu mengadakan, sementara mustahil akli nggak bisa diadakan. Maka bagaimana dikaitkan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari sifat kudrah secara global. Kemudian yang berikutnya adalah sifat iradah. Al-muallif rahimahullah mengatakan wa kullu syai'in kainun aradah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna al-iradah itu apa? Para ulama menjelaskan iradah artinya adalah takhsisul mumkin al-aqli, takhsisul mumkin al-aqli bi ba'di sifati duna ba'din
wa biwaqtin duna akhar. Saya ulangi lagi, takhsisul mumkin al-aqli bi ba'dhi sifati duna ba'din wa biwaqtin duna akhar. Artinya, takhsisul mumkin al-aqli mengkhususkan sesuatu yang mungkin akli. Nah, ini bersama dengan sifat kudrah tadi, bahwa iradah atau masyiah itu juga hanya berkaitan dengan al-mumkin al-aqli. Al-mumkin al-aqli itu apa? Ya makhluk ini yang bisa ada dan bisa tiada, itu yang disebut dengan al-mumkin al-aqli. Nah, sifat iradah sama dengan sifat kudrah, dia hanya berhubungan dengan al-mumkin al-aqli. Nah, dalam definisinya, iradah atau masyiah sama. Masyiah itu sama maknanya dengan iradah. Artinya takhsisul mumkin al-aqli mengkhususkan sesuatu yang mungkin akli, yakni makhluk, mengkhususkan makhluk bi ba'dhi sifati duna ba'din, dengan sebagian sifat, tidak dengan sebagian sifat lainnya. Mengkhususkan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sifat lainnya. Wa biwaqtin duna akhar, dan mengkhususkan makhluk dengan waktu tertentu, tidak dengan waktu yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan iradah. Nah, maka ketika kita mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi dengan iradah Allah, maka berarti kita mengatakan bahwa setiap sesuatu yang terjadi ini telah dikhususkan terjadinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal dengan sifat-sifatnya dan juga dengan waktunya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dikhususkan dengan sebagian sifat, artinya seperti ini. Artinya misalnya pada azal telah ditentukan dengan sifat panjang, tidak pendek, kurus, tidak gemuk. Nah, artinya dengan sebagian sifat, yaitu panjang, tinggi, tidak pendek. Berarti dengan sebagian sifat, tidak sifat yang lainnya. Kurus berarti tidak disifati dengan sifat gemuk. Putih berarti tidak disifati dengan sifat hitam, kuning, putih dan lainnya. Disifati dengan sifat misalnya apa? Misalnya dia tampan, berarti tidak disifati dengan sifat jelek dan seterusnya. Jadi disifati dengan sebagian sifat, tidak dengan sifat lainnya. Dengan waktu tertentu disifati dengan adanya misalnya tahun 2021, berarti tidak 2022. Tidak 2020, tidak 2019, tidak pada masa Nabi Adam, tidak pada masa Nabi Muhammad, dan seterusnya. Itu yang dimaksud waktunya. Itu telah Allah khususkan terjadinya pada azal, demikian juga sifat-sifatnya telah Allah khususkan pada azal terjadinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika kita mengatakan bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi dengan iradah Allah. Artinya apa? Artinya sifat-sifatnya. Sifatnya itu misalnya duduk saya di sini, duduk kalian di sana, ada yang duduk di pojokan, ada yang duduknya dengan selonjor, ada yang duduknya dengan dengan duduk tawarruk, dengan duduk iftirash, ada yang sambil ngantuk, ada yang misalnya dengan semangat mencatat dan seterusnya.
Itu namanya sifat-sifat. Nah, sifat-sifat seperti itu sudah ditentukan oleh Allah pada azal, maka terjadi sifat-sifat itu seperti yang Allah sifatkan, telah tentukan sifatnya. Kalau dia telah ditentukan, telah dikhususkan dalam ngaji ini, dia ngaji dengan semangat, maka dia ngaji dengan semangat, nggak akan mungkin ngantuk. Kalau memang dia sudah ditentukan ngantuk, ya akan ngantuk, nggak akan semangat, dan begitu seterusnya. Karena itu sifat-sifat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kamu, berarti saya sudah ditakdirkan ngantuk, sudah ditentukan ngantuk, ya udah saya teruskan aja. Untuk ini bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar. Tetapi seseorang itu tidak boleh dia bermalas-malasan dengan alasan bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita tahu bahwa sesuatu telah ditentukan oleh Allah, yaitu ketika sesuatu itu telah terjadi. Ketika sesuatu itu telah terjadi. Sebelum sesuatu itu terjadi, maka kita tidak mengetahui apa yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Nah, apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk 5 menit yang akan datang bagi kita nggak mengetahuinya. Nah, kita mengetahui setelah sesuatu itu yang terjadi. Maka sesuatu yang telah terjadi kita mengatakan itu dengan iradah Allah, maka kita ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala itu kehendaki. Nah, tetapi jika yang dikehendaki makhluk, yang dikehendaki itu berupa keburukan, maka kita tidak boleh ridho terhadapnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang telah Allah tentukan pada azal terjadinya, pasti terjadi. Pasti terjadi. Apakah itu sifat-sifatnya atau waktunya, maka pasti terjadi. Misalnya seseorang telah dikehendaki oleh Allah terlahir pada jam 6 pagi. Hari apa ini? Hari Senin, tanggal, sampai lupa tanggal. Tanggal 15 November 2021 jam 6 pagi tepat. Jika telah ditentukan pada azal seperti itu, maka dia akan terlahir tepat jam itu. Nggak bisa dicepatkan, tidak bisa dilambatkan. Nah, kalau seseorang sudah ditentukan mati, misalnya pada azal, dia mati jam berapa, jam 7 pada hari apa dan waktu yang tertentu, maka itu juga tidak bisa diajukan, tidak bisa dibelakangkan. Kenapa? Karena apa yang telah ditentukan dari sisi waktunya oleh Allah, maka itu akan terjadi tanpa bisa dimajukan, tanpa bisa diakhirkan. Demikian juga sifat-sifatnya, apa yang sudah ditentukan oleh Allah terjadinya dengan sifat-sifat itu, maka dia terjadi dengan sifat-sifat itu, tidak akan bisa dielakkan. Kalau seseorang misalnya telah ditentukan oleh pada azal, dia terlahir sebagai orang Jawa, maka dia ya terlahir dari orang Jawa, nggak akan lahir di Sulawesi atau lahir di Riau atau di Aceh. Seseorang yang sudah ditentukan oleh Allah terlahir misalnya di Aceh, maka dia tidak akan terlahir di Jawa. Begitu seterusnya. Itu namanya sifat. Seseorang yang telah ditentukan terlahir dengan kulit putih, maka dia nggak akan terlahir dengan kulit hitam. Seseorang yang telah ditentukan terlahir dengan dengan ukuran tinggi, tidak mungkin dia akan terlahir dalam ukuran pendek. Seseorang yang telah ditentukan pada azal, dia terlahir dalam keadaan laki-laki, maka tidak mungkin dia terlahir dalam keadaan perempuan.
Begitu seterusnya. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia terjadi. Baik sifat-sifatnya maupun baik dari segi sifat-sifatnya yang telah Allah tentukan, maupun dari sisi waktu yang telah Allah tentukan, yang telah Allah kehendaki. Bahasanya seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada putri-putrinya, sebagian putri-putrinya, untuk mengucapkan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa yang telah Allah kehendaki. Telah kehendaki di sini artinya apa? Apa yang telah Allah khususkan sifat-sifatnya maupun waktu-waktunya pada azal untuk terjadi, maka pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak Allah tentukan terjadinya pada azal, maka pasti tidak terjadi. Maka sesuatu yang tidak terjadi itu karena tidak ditentukan adanya oleh Allah. Sesuatu yang terjadi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal telah menghendaki atau telah menentukan terjadinya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini yang harus dipegangi oleh kita. Maka jika kita berpegangan kepada ini, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, maka ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang berupa musibah, maka dia akan bisa bersabar. Karena dia mengetahui bahwa setiap yang terjadi adalah terjadi dengan iradah Allah, terjadi dengan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita makhluk, tugasnya, kewajibannya adalah ridha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, apakah itu berupa sesuatu yang menyenangkan atau berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, semuanya terjadi dengan iradah Allah. Sesuatu yang menyenangkan seperti seperti keberhasilan, kesuksesan, itu terjadi dengan iradah Allah. Kegagalan yang tidak menyenangkan, kegagalan, sakit, musibah, kematian, semuanya itu juga terjadi dengan iradah Allah. Bahkan kekufuran, kemaksiatan juga terjadi dengan iradah Allah. Keimanan, ketaatan terjadi dengan iradah Allah. Kewajiban kita terhadap iradah Allah adalah ridho terhadapnya. Hanya saja jika sesuatu yang telah ditentukan berupa makhluk itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kita juga tidak ridho dengannya. Tidak ridho bukan dengan ketentuan Allah, tetapi tidak ridho dengan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah berupa kekufuran, berupa kemaksiatan, dan seterusnya dari hal-hal yang buruk. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam hal ini, bahwa iradah Allah atau masyiatullah itu la tataghayyar. Itu tidak berubah. Tidak berubah. Apapun yang sudah ditentukan oleh Allah terjadinya pada azal, maka terjadi, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah tidak terjadi, maka pasti tidak terjadi, tidak akan berubah menjadi terjadi. Sehingga tadi dikatakan nggak ada sesuatu di alam semesta ini yang terjadi tanpa iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waspadalah terhadap ucapan-ucapan yang seolah-olah
Dia meyakini bahwa Allah itu merubah iradahnya, yang seolah-olah menggambarkan bahwa iradah Allah itu bisa berubah. Mewaspadai perkataan-perkataan seperti itu. Sebagian orang melihat misalnya temannya laki-laki tapi kok kayak perempuan ya, berjalannya kayak perempuan, ngomongnya kayak perempuan. Nah, kemudian dia berkomentar. Sebenarnya dia mengatakan, sebenarnya Allah itu menghendaki kamu dulu menciptakan kamu perempuan, tapi nggak jadi. Nggak jadi, terus dibuat kamu laki-laki. Makanya semi laki-laki semi perempuan, karena sebenarnya kata dia dulu Allah mau menciptakan kamu perempuan tapi nggak jadi, akhirnya setengah laki-laki setengah perempuan. Nah, ini kan bahaya, perkataan seperti ini perkataan yang buruk. Karena apa? Ini menggambarkan menurut dia bahwa iradah Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa berubah, bahwa Allah itu merubah sesuatu yang telah ditetapkan, sesuatu yang telah ditentukan pada azal. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil, karena sifat Allah semuanya azaliyah, abadiyah, la tataghayyar. Termasuk iradah Allah subhanahu wa ta'ala tidak berubah. Apapun yang telah ditentukan oleh Allah terjadinya pasti terjadi. Apapun yang tidak ditentukan oleh Allah terjadinya pasti tidak terjadi, tanpa bisa berubah, tanpa bisa berubah sama sekali. Nah, untuk itu waspada terhadap hal-hal yang bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang menunjukkan adanya perubahan terhadap apa yang sudah dikehendaki terjadinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa kita manusia ini memiliki iradah juga, tetapi iradah kita itu di bawah iradah Allah. Masyiatuna tahta masyiatillah, sesuai dengan Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, tidaklah kalian itu berkehendak kecuali Allah Tuhan alam semesta itu berkehendak. Ayat ini menunjukkan kita punya kehendak, tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki masyiah, tetapi masyiah kita di bawah masyiah Allah. Jika kita berkehendak A, Allah berkehendak B, maka yang terjadi adalah B. Jika kita berkehendak B, Allah berkehendak A, maka yang terjadi adalah A. Jika kita berkehendak A, Allah berkehendak A, maka yang terjadi adalah A. Karena apa? Pada hakikatnya yang terjadi adalah yang sesuai dengan iradah, masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang terjadi itu mengikuti apa yang kita kehendaki, tidak mengikuti apa yang kita kita inginkan, tetapi sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian insya Allah ini akan kita lanjutkan penjelasannya, masih terkait dengan iradah, karena ada hal yang terkaitan. Sebagian orang itu tidak paham dengan iradah, dengan makna sifat iradah, sehingga seakan-akan iradah itu sama dengan perintah. Dia mengkiaskan atau mensamakan dengan iradah yang ada pada manusia. Jika dikatakan saya menghendaki kamu, artinya saya menyukai kamu. Itu makna ketika dinisbatkan kepada makhluk, tetapi tidak ketika dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan kita jelaskan besok. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah.
على الهادي رسول الله.